Semangat pagi, salam reformasi birokrasi menuju Indonesia maju. Saya Rocky Gunung Hasudungan, Kepala BPS Kabupaten Jembrana, akan menceritakan secara gamblang pembangunan zona integritas tahun 2024 pada BPS Kabupaten Jembrana. Sebelumnya, tak lupa kami aturkan limpah terima kasih atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan kepada Satker kami. Perkenankan terlebih dahulu, saya mengajak Bapak Ibu tim penilai dari BPS mengenal lebih dekat Satker kami. BPS Jembrana merupakan satu dari 9 Satker BPS di Provinsi Bali, terletak di ujung barat Pulau Bali yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 51 desa kelurahan. Kami beranggotakan 23 orang pegawai yang terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sekarang mari kita masuki pada masing-masing area ZE. Pada area manajemen perubahan terdapat 3 rencana aksi dan keseluruhannya terlaksana 100%. Monef dilaksanakan secara rutin dan berkala dengan periode tribulanan. Hasil Monef dituangkan dalam laporan Monef yang langsung ditindaklanjuti. Sebagai proyek perubahan, kami menggagas Jumat RB dan Sinar. Sinar, sharing internal dan apel rutin, kami laksanakan setiap Senin pagi awal pekan untuk membangkitkan semangat sebelum memasuki tugas pekerjaan. Sinar diisi dengan sharing dari pegawai BPS Jembrana mengenai banyak hal, termasuk di luar pekerjaan teknis. Setelah itu diikuti dengan apel rutin membahas kegiatan masing-masing fungsi sepekan mendatang. Jumat RB diadakan setiap Jumat. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen kami menjaga semangat dan konsistensi menyukseskan pembangunan ZI. Selanjutnya, area penataan tata laksana. Terdapat 4 rencana aksi dan telah terlaksana dengan baik 100%. Monef dilakukan secara rutin dan berkala dengan periode tribulanan. Hasil Monef dituangkan dalam laporan Monef tribulanan dan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Di area kedua ini, kami mengaplikasikan beberapa sistem teknologi informasi. Di kesempatan kali ini, kami mengangkat 2 diantaranya, yakni Kabin dan Simak. Kabin, akronim Kawan Ubinan, berkaitan langsung dengan penerapan SOP, kegiatan survei ubinan padi. Dengan Kabin, petugas ubinan, baik dari BPS maupun Dinas Pertanian, bisa langsung mengetahui perkiraan hasil panen petani. Simak, akronim dari Sistem Manajemen dan Administrasi Kantor, yang selaras dengan penerapan SOP, manajemen, kegiatan teknis, dan juga administrasi. Selain itu, seluruh tim kerja dapat mengelola kegiatannya. Melalui Simak, juga dapat dipetakan lot beban tugas pegawai setiap bulan. Beralih pada area penataan sistem manajemen SDM aparatur, terdapat 6 rencana aksi dan pelaksananya telah 100% sesuai dengan perencanaan. Pada area ini dilakukan juga Monef secara rutin dan berkala dengan periode tribulanan. Hasilnya dituangkan dalam laporan Monef tribulanan untuk ditindaklanjuti. Penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi Simpok dan Keep Up memudahkan Monef manajemen SDM secara real time. Pada area ini, kami berupaya membawa kebaruan peningkatan serta pengembangan kompetensi pegawai melalui diksi. Diksi atau diskusi interaktif seputar statistik merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk webinar sharing knowledge dengan berbagai topik pembahasan. Partisipan diksi datang dari internal maupun eksternal BPS Jembrana, dirancang terbuka untuk publik. Diksi menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti penulis Kompas, peneliti Bappenas, serta associate profesor dari Jepang. Berikutnya, area penguatan akuntabilitas terdiri dari 2 rencana aksi. Dengan kolaborasi yang erat, ditambah dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM, khususnya tim Sakip, keseluruhan perencanaan kinerja berhasil tercapai 100%
dengan kualitas baik. Dari hasil Monef dan tindak lanjut secara triwulanan, realisasi kinerja BPS Jembrana pada tiap sasaran kinerja mencapai 100% bahkan lebih. Pada area ini, proyek perubahan yang telah berhasil kami laksanakan yakni mekanisme pemberian reward and punishment, baik bagi pegawai organik BPS Jembrana maupun mitra statistik yang menjadi rekan kerja kami. Pemberian reward dalam bentuk pemilihan pegawai teladan triwulanan didasarkan kriteria capaian kinerja dan kedisiplinan. Punishment pernah kami berikan kepada mitra statistik karena kelalaian yang disengaja dalam bertugas. Selanjutnya, area penguatan pengawasan. Sebagai Satker yang telah menerima predikat WBK pada 2022, kami berupaya seoptimal mungkin menjaga amanah tersebut. Public campaign dan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan pencegahan KKN terus dilakukan. Tim-tim pengawasan yang telah dibentuk secara proaktif melaksanakan Monef sehingga menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Salah satu proyek perubahan yang kami usung yakni inovasi Lapor Aja berbasis website yang diakses melalui link. Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk perbuatan yang terindikasi melanggar integritas yang dilakukan oleh pegawai BPS Jembrana. Dengan mengakses Lapor Aja, masyarakat juga akan langsung dapat terhubung dengan Span Lapor, layanan pengaduan KPK, serta layanan pengaduan BPS Pusat. Informasi terkait layanan pengaduan juga terinfokan pada web dan media sosial BPS Jembrana. Area peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari 6 rencana aksi. Area ini menjadi area yang mengalami improvement terbesar dari proyek perubahan yang kami jalankan sepanjang 2 tahun terakhir. Dilandasi tekad kuat BPS Jembrana memberikan layanan publik terbaik serta pelaksanaan Monef secara triwulanan. Ini berhasil membawa kami mengaplikasikan keseluruhan perencanaan pelayanan publik hingga 100%. Upaya krusial peningkatan pelayanan publik yang berhasil kami lakukan yakni upgrading kualitas sarana prasarana yang ada di BPS Jembrana, meliputi renovasi ruang pelayanan statistik terpadu PST, aula, ruang meeting, dan lobby atau front office yang futuristis, penyediaan ruang laktasi, dan juga arena bermain anak. Kami juga telah melengkapi beberapa fasilitas, di antaranya untuk penyandang disabilitas. Baik itu ada di area pintu masuk, ada di area untuk kamar kecil, dan juga beberapa improvement lainnya. Mari kita simak bersama testimoni dari beberapa pengunjung yang sempat mengadakan studi tiru ke BPS Kabupaten Jembrana, baik dari kalangan pemerintah daerah, BPS, Sivitas Akademika, yang datang tidak hanya dari Jembrana, bahkan hingga dari luar Pulau Bali. Sangat luar biasa sekali, fasilitasnya juga sangat bagus sekali dengan keramahan para pegawai yang menyambut kami dengan sangat baik.
Bagus, kantornya bersih. Orang-orangnya juga sangat antusias untuk mendampingi kami ya. Kita harus membuka diri dan ya mau belajar terkait dengan kesempurnaan yang ada di Kabupaten Jemberana. BPS Jemberana sudah layak untuk meningkatkan prestasinya menuju WBPM. Tak hanya pembangunan fisik, kami mempunyai dashboard layanan permintaan data BPS Jemberana, yaitu Asmara. Dengan Asmara, pelayanan permintaan data menjadi lebih cepat, alur lebih singkat, terdokumentasi dengan baik, serta terintegrasi dengan laporan layanan publik BPS Jemberana. Inovasi Asmara berbasis website dan diakses melalui BPS Go.id/Asmara. Nantinya, setelah pemenuhan data selesai, permohonan data akan mengisi survei kepuasan konsumen. Menjadi feedback bagi kami untuk terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada pengguna data. Sesuai dengan core values ASN berakhlak, kolaborasi menjadi salah satu key point. Pencapaian kami hingga saat ini, berbagai bentuk kolaborasi yang berhasil kami lakukan, telah melibatkan stakeholders dari berbagai unsur. Melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral, kami berkolaborasi erat dengan tim Forum Satu Data Jemberana dalam upaya peningkatan kualitas kapasitas, serta kapabilitas OPD, utamanya dalam pengelolaan data statistik sektoral. Bentuk pembinaan yang telah berjalan diantaranya workshop pembinaan statistik sektoral Kabupaten Jemberana. Peningkatan kapabilitas pengelolaan data di masing-masing OPD Kabupaten Jemberana melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS, serta pembinaan penyusunan dan pemberian rekomendasi kegiatan statistik melalui Romantik BPS. Upaya kami ini ternyata mendapatkan legitimasi dalam capaian Indeks Pembangunan Statistik atau IPS yang dikategorikan baik, sehingga menjadi salah satu penerima award Anindita Bistara Data 2023. Bupati Jemberana sendiri pun telah memberikan penghargaan kepada kami atas kerjasama dan komitmen pada pemanfaatan data statistik dan pembinaan statistik sektoral di wilayah Kabupaten Jemberana. Tidak hanya di lingkungan Pemkab Jemberana, pembinaan statistik sektoral juga kami wujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan pemerintah desa melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Dari hasil kolaborasi kami, sudah ada 2 desa yang berhasil mendapatkan pengakuan sebagai peraih desa cantik terbaik nasional, yakni Desa Prancak di tahun 2022 dan Desa Warnasari di tahun 2023. Kolaborasi kami di 2 desa cantik ini tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah desa, tetapi juga agen statistik desa, mahasiswa dan penduduk desa sebagai petugas pendataan survei, juga akademisi sebagai narasumber, serta asistensi dan pendampingan dari BPS Provinsi Bali serta BPS Pusat. Pembinaan Desa Cinta Statistik Warnasari berhasil melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan program prioritas nasional. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui 3 strategi utama, meliputi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan. Kolaborasi kami juga tercermin dari penyediaan anggaran kegiatan Desa Cantik Warnasari. Pada pelaksanaannya, kegiatan Desa Cantik Warnasari didukung oleh anggaran dari Dukman BPS Kabupaten Jemberana, serta pendataan pemutahiran data penduduk Desa Warnasari, dan survei pola konsumsi dan pemutahiran data produksi. Didukung oleh anggaran APBD Warnasari untuk membayar honor petugas lapangan dan konsumsi kegiatan pelatihan. Berikut merupakan testimoni dari Perbekel atau Kepala Desa Warnasari dan juga agen statistik Desa Cantik Warnasari yang berkolaborasi bersama kami menyukseskan program tersebut. Keberhasilan pembinaan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPS Jemberana
di Desa Warnasari telah terbukti nyata memberi banyak manfaat positif. Dari data yang dihasilkan melalui Desa Cantik, kami mampu merealisasikan tersedianya pasar online sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memonitor stabilitas harga produksi pertanian yang dihasilkan oleh warga Desa Warnasari. Pembangunan tanpa data seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Semboyan itu yang terus saya pedomani sehingga berhasil menjalankan tugas dan amanah sebagai agen Desa Cantik Warnasari. Tema yang diangkat dalam Desa Cantik Warnasari yakni pengelolaan data desa, desa sadar statistik menuju kemandirian ekonomi. Telah dinilai berhasil sehingga menjadikan kami sebagai salah satu penerimaan penghargaan Desa Cantik Terbaik Nasional tahun 2023. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan upaya nyata kami mewujudkan RB tematik di Desa Warnasari terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Kolaborasi yang sedang berjalan yakni kegiatan kolaborasi pendampingan masyarakat di Kabupaten Jembrana oleh akademisi dari Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia bertajuk Pengabdian pada Masyarakat Terkait Literasi Data Statistik serta Pemanfaatannya pada Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana, Bali. Melibatkan BPS Jembrana secara aktif sebagai peserta pembinaan sekaligus sebagai tim supporting daerah. Kegiatan pengukuran keberhasilan perhutanan sosial di Jembrana berbasis teknologi, pilot project di Desa Pulukan, sekaligus menjadi lokus Desa Cantik 2024. Ini melibatkan kolaborasi dengan BRIN, BRIDA, UPTD KPH Bali Barat, serta BPS Pusat. Diskusi aktif masih terus berjalan hingga saat ini, termasuk beberapa rapat online yang sudah terselenggara. Mari bersama kita simak kebulatan tekad kolaborasi menyukseskan program perhutanan sosial dari pengampu kepentingan dan perumus kebijakan. Diwakili oleh Kepala UPTD KPH Bali Barat dan juga Kepala Bapeda Jembrana. Saya selaku Kepala UPTD KPH Bali Barat yang tergabung dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana dalam tim kerja Sabo Wanekerti. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi tentu memerlukan data yang akurat dan aktual. Sinergisitas untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pengukuran keberhasilan perhutanan sosial dengan pilot project di Desa Pulukan menjadi fokus kolaborasi kami pada tahun 2024 ini. Kolaborasi cemerlang antara Bapeda dengan BPS baik dalam tim forum satu daerah mewujudkan satu data Indonesia maupun dalam pelaksanaan program kerja pemerintah daerah telah membawa Pemkab Jembrana menerima penghargaan. Sampai saat ini ada 19 penghargaan yang telah diterima melalui kegiatan pengukuran keberhasilan dari perhutanan sosial di Desa Pulukan menjadi program nyata antara kami terutama di Bapeda dengan BPS Jembrana sebagai pembina data. Kami mewakili seluruh jajaran Bapeda Jembrana mengapresiasi kinerja layanan yang telah dibuktikan oleh BPS Jembrana sehingga BPS Jembrana telah memberikan pelayanan pembinaan statistik terbaik. Untuk itu pantas meraih predikat WBBM 2024. Adapun inovasi unggulan BPS Jembrana yaitu Desa Bagus. Desa membangun dengan statistik merupakan bentuk kontribusi nyata BPS Kabupaten Jembrana dalam pelayanan dan pengabdian masyarakat. Dengan menghadirkan inovasi layanan pembinaan statistik di desa, yaitu mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Inovasi Desa Bagus sekaligus bentuk tanggung jawab BPS Kabupaten Jembrana dalam melakukan pembinaan statistik sektoral, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kontribusi nyata yang sudah berhasil diwujudkan melalui inovasi layanan Desa Bagus, yakni pendataan Jembrana Satu Data dari Desa atau JSDDD yang dilaksanakan tahun 2021 sampai 2022.
Dukungan positif dan real ditunjukkan oleh Bupati Jemberana, termasuk juga dari staf ahli Mendagri. Mari bersama kita saksikan perjalanan Desa Bagus yang terimplementasi dalam JSDDD berikut. Desa Bagus, akronim dari Desa Membangun dengan Statistik, adalah sebuah inovasi buah dari kolaborasi antara instansi vertikal, yaitu BPS Kabupaten Jemberana dengan pemerintah Kabupaten Jemberana. Saya sebagai kepala daerah sangat membutuhkan data sehingga nantinya dapat memanfaatkan untuk mempromosikan produk dari masyarakat Jemberana kepada pengusaha dan investor, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jemberana guna mewujudkan masyarakat Jemberana bahagia, berlanaskan, terhidang karakter. Yang oleh Jemberana yang sesuatu yang sangat bermanfaat. Misalnya data berbasis data, ini suatu kegiatan yang luar biasa karena baru satu-satunya yang tadi mencoba tadi mengkonsolidasi data-data tentang desa dan berkaitan dengan bisnis. Data-data ini tidak hanya diakses, tapi bebas bagi semua kegiatan pemerintahan yang lain. Dan yang menarik dari Jemberana adalah ketika program ini disusun dengan biaya yang sungguhnya sangat minimal kalau ada dari APBD. Ini juga menunjukkan bahwa wujudnya satu data berbasis desa, tapi juga semangat para penyelenggara negara bahwa untuk kemaslahatan rakyat, untuk kebaikan negara atau pemerintahan, untuk kebaikan pelayanan publik, mereka terus menerus melakukan pembaharuan dan perbaikan. Pak Bupati Jemberana hari ini punya variabel 1006 variabel, Bapak. Itulah konsep integrasi Jemberana Satu Data. Jadi Kabupaten Jemberana adalah kabupaten pertama yang satu data. Proses pelaksanaan JSDDD diawali dengan penyusunan rancangan tata kelola kegiatan JSDDD sepanjang 2021 dan juga selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 dilakukan pencanangan JSDDD oleh Bupati dan Wakil Bupati Jemberana yang dihadiri oleh Wamen Desa serta Deputi Statistik Sosial BPS RI. Setelah itu dilakukan penyiapan kuesioner, standar data, dan juga pelatihan petugas pendataan di bulan Februari sampai dengan April 2022. Kegiatan JSDDD dilanjutkan dengan kick-off pendataan langsung oleh Bupati, Ketua DPRD Jemberana yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik pada saat itu, yaitu di tanggal 15 April 2022. Selanjutnya dilakukan kegiatan pengolahan dan rekonsiliasi data di bulan Juli sampai Oktober 2022. Diseminasi dilakukan dalam soft launching JSDDD yang menampilkan dashboard, dan JSDDD dipresentasikan kepada Bapak Menteri PUPR, Gubernur Bali, dan juga Kapolda Bali. Pada tanggal 10 September 2022 dan juga dilakukan puncak rangkaian kegiatan launching JSDDD oleh Menteri Desa, itu di tanggal 20 September 2022. JSDDD tidak hanya menjadi perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi secara general, tetapi juga mampu mengaplikasikan RB tematik dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan keberadaan query kemiskinan ekstrim dan stunting pada dashboard, yang bertujuan untuk mengetahui rumah tangga mana saja yang masih memiliki masalah terkait. Dengan menggunakan query kemiskinan ekstrim, dapat diketahui berapa banyak keluarga yang berada pada kelompok 30% terbawah, mulai dari level kabupaten hingga desa. Sementara itu, dengan menggunakan query stunting, dapat diketahui distribusi balita stunting di Kabupaten Jemberana melalui 2 indikator,
yaitu berat badan dan juga tinggi badan, dan juga pernikahan dini. Tentu dengan adanya fitur tersebut, maka diharapkan solusi atas kedua masalah tersebut lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan JSTDD dalam pemenuhan data dan informasi yang terpadu, serta berkualitas, berkelanjutan dari tingkat desa, kelurahan, se-Kabupaten Jembrana, ini telah berhasil menarik atensi stakeholder dari daerah lain untuk melakukan hal yang sama di daerah mereka masing-masing. Dibanding ke BPS Jembrana, pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lok Sumawe, Sijunjung, Kepulauan Aru, Kuburaya, Kota Yogyakarta, Kota Serang, Nganjuk, dan juga Kutai Kartanegara. Ini menjadi bukti bahwa daerah lain telah mengakui keberhasilan dari inovasi layanan yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Jembrana hingga dilakukan replikasi. Dan kini sampailah kita di ujung paparan, pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Telah resmi kami canangkan semenjak tahun 2021 dengan konsep bertumbuh. Kami terus berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semangat pagi. BPS Jembrana, birokrasi bersih, tolak korupsi. BPS Jembrana, melayani dengan hati, siap BPPM. BPS Jembrana, bisa. Salam bahagia. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan terkait upaya nyata kami di BPS Kabupaten Jembrana untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Besar harapan kami, BPS Kabupaten Jembrana layak untuk menerima amanah sebagai Satker berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2024. Tentu saja hal ini tidak akan menjadi garis akhir perjuangan kami dalam mengabdi, namun justru menjadi tonggak baru dalam karya-karya kami selanjutnya. Kami akan terus beradaptasi, perkuat dan memperluas kolaborasi, serta mengupayakan pelayanan publik yang terbaik, serta prima bagi seluruh masyarakat. Mohon maaf atas kekurangan selama penyampaian. Akhir kata saya tutup pemaparan ini dengan salam bahagia.